salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Christina Bebe dengan NIM 1907010161. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai penilaian kualitas lingkungan sosial dan budaya. Definisi dari penilaian kualitas lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kekuatan masyarakat dalam berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang mempengaruhi tingkah laku dan interaksi mereka. Lingkungan budaya adalah keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Jadi, lingkungan sosial dan budaya masyarakat merupakan lingkungan yang terdiri atas berbagai jenis kelompok sosial dan jenis aktivitas kegiatan masyarakatnya, serta kebudayaan yang muncul yang mencirikan kondisi kualitas suatu lingkungan tersebut. Manfaat lingkungan sosial dan budaya yaitu kita dapat mengenal adat istiadat di mana tempat kita tinggal, mengenal jenis mata pencaharian penduduk sekitar tempat tinggal, mengenal organisasi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal kita, mengenal budaya termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal, dan mengenal struktur pemerintah setempat seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama, ada faktor geografis. Temperatur yang terlalu tinggi, adanya badai atau gempa bumi memberi pengaruh pada manusia. Sedikit banyaknya sumber-sumber kekayaan alam akan sangat menentukan jenis kehidupan yang dialami. Meskipun perubahan besar dalam segi lingkungan fisik jarang terjadi, namun bila perubahan seperti itu benar-benar terjadi, maka akan berpengaruh sangat besar. Selanjutnya, faktor teknologi. Penggunaan alat-alat transportasi dan komunikasi yang canggih banyak memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menerima informasi baru dari luar dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat berdampak positif maupun negatif. Selanjutnya, ada faktor ideologi. Ideologi dasar yang terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai yang bersifat kompleks dapat dijadikan alat untuk memelihara, tetapi ia akan membantu mempercepat timbulnya perubahan jika keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu faktor kepemimpinan. Perubahan-perubahan sosial seringkali dipelopori oleh pemimpin yang karismatik karena mereka mampu menarik pengikut-pengikut dalam jumlah yang sangat besar yang akan bergabung dengan mereka dalam gerakan sosial. Selanjutnya, ada faktor penduduk. Perubahan penduduk merupakan suatu perubahan sosial. Perubahan penduduk juga merupakan faktor yang menyebab timbulnya perubahan sosial dan budaya. Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk secara radikal dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Pertambahan penduduk berdampak pada pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Pengangguran jumlah penduduk secara drastis misalnya karena bencana alam dapat mengakibatkan perubahan penduduk di bidang organisasi sosial seperti dibentuknya relawan-relawan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, kita akan mempelajari komponen dan parameter lingkungan sosial dan budaya. Pertama, yaitu demografi. Parameter dari demografi yaitu struktur penduduk dan proses penduduk serta tenaga kerja. Struktur penduduk ini mengenai komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan dan agama, serta kepadatan penduduk. Proses penduduk mengenai pertumbuhan penduduk seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola imigrasi. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini mengenai pertumbuhan penduduk, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja, serta tingkat pengangguran. Komponen lingkungan sosial ekonomi selanjutnya yaitu budaya.
Parameternya yaitu kebudayaan mengenai adat istiadat, nilai dan norma budaya, proses-proses sosial seperti proses asosiasi, proses disosiasi, akulturasi, asimilasi dan integrasi, serta kohesi sosial. Parameter selanjutnya yaitu peranata sosial atau kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi, misal hak ulayat, pendidikan, agama, sosial, dan keluarga. Parameter selanjutnya yaitu warisan budaya, seperti situs purbakala, cagar budaya. Parameter selanjutnya yaitu pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan. Yang terakhir yaitu adaptasi. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat.